Bab 110. Ya Allah, andai kesakitan yang menimpa hamba ini mampu mempersatukan seluruh keluarga hamba, hamba rela ya Allah. Tolong tetap jaga keutuhan keluarga hamba sampai kapanpun, batin Pak Lukman dengan air mata semakin deras membasahi kedua pipinya. 105. Suasana ruang rawat Pak Lukman masih diliputi keharuan sekaligus kebahagiaan. Hal yang dari dulu tak pernah terjadi, kini untuk pertama kalinya dirasakan keluarga tersebut. Hubungan kekeluargaan yang dari dulu tak pernah akur dan damai itu, kini mulai berubah. Pelukan hangat dari seorang ibu untuk sang anak tiri yang baru dirasakan Ayu setelah 3 tahun lamanya hidup bersama. Makasih untuk semuanya ya, Yu. Tutur Bu Rati pada anak tirinya itu. Harusnya Ayu yang berterima kasih pada ibu, balas Ayu sendu. Enggak. Semua ini karena kamu. Karena keluasan dan keikhlasan hatimu, timpal Bu Rati cepat. Maaf kalau ibu banyak menyusahkanmu selama ini, lanjutnya merasa tak enak. Terlebih membayangkan nanti jika Pak Lukman benar-benar tidak bisa bekerja dan mereka harus menggantungkan hidup mereka dari Ayu. Tentu saja hal itu membuat Bu Rati kian merasa malu dengan apa yang sudah diperbuatnya dulu-dulu. Sudah, Bu. Lupakan semuanya, ya. Kita mulai hidup yang baru dengan bahagia. Mulai hari ini, jangan bahas masa lalu lagi. Lebih baik kita bahas masa depan. Tentang calon anak kami misalnya, cucu ibu sama bapak, tukas Ayu ingin melupakan segala yang pernah terjadi dulu. Baginya, tak perlu meratapi masa lalu jika itu hanya akan membuat luka kembali basah. Akan lebih baik lagi jika menatap masa depan agar lebih baik dan tertata. Benar apa yang Ayu katakan, Bu. Riri ikut menimpali. Bapak. Sudah bangun, Pak. Mata Riri berbinar cerah saat melirik ranjang dan mendapati Pak Lukman sedang memperhatikan mereka. Pak Lukman mengangguk kecil. Kepalanya yang mendapat luka jahitan masih terasa sakit dan berdenyut saat digerakkan. Terlebih kakinya, tak bisa digerakkan sama sekali akibat dari keretakan tulang yang parah. Bapak senang melihat kalian semua kumpul di sini. Bapak merasa keluarga kita begitu sempurna, ujar Pak Lukman dengan suara begitu pelan. Iya, Pak. Riri tadi langsung ke sini begitu diberitahu kalau Bapak sudah dipindahkan. Riri doakan semoga Bapak cepat pulih, ya, timpal Riri sembari mendekati ayah tirinya. Amin. Terima kasih, Ri. Kamu juga baik-baik ya. Jaga kerendunganmu biar Bapak nanti bisa bermain dengan cucu-cucu Bapak, balas Pak Lukman penuh harapan. Riri mengangguk antusias. Ia pun refleks mengusap perutnya sendiri karena merasakan adanya pergerakan di dalam sana. Sang jabang bayi yang tumbuh di rahimnya itu kini memang sering bergerak membuat Riri kian excited pada kehamilannya itu. Mas, kamu pulang saja. Aku mau nginap di sini temenin ibu. Setelah cukup lama berada di dalam ruangan, Riri menghampiri Romi yang sedang duduk di kursi tunggu. Memainkan ponsel lalu buru-buru memasukkannya kembali ke dalam saku saat menyadari kehadiran Riri. Memang kamu tadi sudah bilang sama mama. Kan kamu izinnya cuma buat jenguk doang bukan nginap, protes. 106. Romi. Lah khawatir Bu Riana akan keberatan jika menantunya itu pergi terlalu lama. Suamiku kan kamu, Mas, bukan mama. Jadi aku cukup izin sama kamu. Lagian masa iya kamu gak akan kasih izin? Aku kan cuma mau nemenin bapak sama ibu di sini. Bukan kelayapan gak jelas. Emangnya kamu mau, kalau suatu saat mama atau papamu sakit, aku gak mau merawat mereka juga. Timpal Riri kesal. Romi terdiam sejenak untuk menimbang. Ya sudah. Nanti aku bilangin sama mama, jawab dia akhirnya. Kesempatan nih.
Jadi abis dari sini, aku bisa langsung ke tempat Rahma. Membujuk dia biar narahnya gak kelamaan, lanjut Romi dalam hati sambil diam-diam mengulum senyum. Kalau besok kamu gak bisa jemput aku, biar aku pulang sendiri naik Grab. Tapi aku minta uangnya buat ongkos. Sekalian buat beli makan juga. Masa iya aku harus beli makan minta sama ibu? Malu dong, nanti dikiranya aku gak punya uang karena jarang dinafkahi. Padahal emang iya, pinta Riri sambil menadahkan tangannya. Cek, duit mulu. Gak ada. Romi menyahut kesal. Padahal setelah ini, dia berniat mengajak sang kekasih untuk makan malam romantis. Ya sudah aku telepon mama. Seperti biasa, Riri mengeluarkan jurus ancamannya. Mengambil ponsel lalu menggulir layar. Ya sudah iya. Romi buru-buru mencegah. Lam merogoh dompetnya lalu mengeluarkan 2 lembar uang berwarna merah. Ini, lanjutnya sambil menyerahkan uang itu pada Riri. Satu lagi, pinta Riri tanpa menarik tangannya. Cek, pemerasan. Gerutu Romi. Meski terpaksa, ia kembali menarik 1 lembar uang berwarna merah dan memberikannya pada sang istri. Bukan pemerasan, tapi nafkah untuk istri itu kewajiban, timpal Riri seraya menggenggam uang tersebut erat-erat. Makasih, ya, Mas. Awas loh langsung pulang, karena sejam lagi aku akan hubungi Mama untuk memastikan Mas langsung pulang dan gak kelayapan kemana-mana, lanjut Riri dengan penuh penekanan. Apaan sih kamu, Ri? Aku juga kan pengen ketemuan dulu sama temen-temen. Kamu pikir hidupku itu cuma tentang kamu dan rumah? Aku juga punya teman-teman kali. Aku juga butuh hiburan meski cuma nongkrong sambil ngopi, elak Romi buru-buru. Lah sungguh kesal karena istrinya itu terlalu banyak menuntut dan mengekang. Loh, bukannya hidupku sekarang juga hanya tentang kamu dan keluargamu. Aku juga udah gak pernah nongkrong lagi bareng teman-temanku. Jangankan bisa ngopi bareng, keluar rumah aja gak pernah, sahut Riri tak mau kalah. Kita kan beda. Aku laki-laki dan kamu perempuan. Tugasmu memang mengurus rumah dan anak, sambar Romi cepat. Udah, aku pergi dulu. Capek aku berdebat sama kamu. Keras kepala dan gak mau mengalah, lanjut Romi dengan wajah masam. Mas, aku belum selesai bicara. Kata Riri pada Romi yang sudah mulai melangkah. Namun Romi tak mengindahkan kata-kata istrinya itu dan tetap melanjutkan langkah. Pokoknya kamu harus langsung pulang. Aku nanti akan telepon Mama. Riri kembali bersuara karena yakin suaminya itu masih bisa mendengarnya. 107. Riri menghela napas panjang saat melihat punggung sang suami kian jauh. Laki-laki yang dulu begitu diagungkannya pada semua orang itu bahkan tak sekalipun berbalik dan menatap dirinya. Lagi-lagi tangan Riri refleks mengusap perutnya sendiri kala kesedihan mulai menyergap batinnya. Maafkan Mama, sayang. Ternyata Mama masih saja membuatmu bersedih, gumam Riri pelan diikuti sensasi gerakan halus di dalam perutnya. Saat Riri berbalik, ia sempat terperanjat melihat Ayu yang berdiri tak terlalu jauh di belakangnya. Riri pun nampak sedikit canggung dan salah tingkah karena khawatir percakapannya tadi dengan sang suami terdengar saudara tirinya itu. Kamu baik-baik saja kan, Ri? Kamu sedikit pucat loh. Tanya Ayu dengan mata memicing. Aku, baik kok. Riri memaksakan sedikit senyum untuk menutupi rasa malunya. Ia bahkan meremas uang yang masih dalam genggamannya karena bajunya yang tak memiliki saku pun tasnya ada di dalam ruangan. Riri berpikir dia akan lebih malu andai Ayu melihat dirinya yang harus mengemis demi mendapatkan uang yang tak seberapa itu dari sang suami. Padahal, Ayu sendiri begitu diratukan oleh suaminya. Syukurlah.
Aku mencarimu untuk pamit. Mas Davin memintaku untuk pulang dulu agar bisa istirahat. Dia bilang mumpung ada kamu yang menemani bapak dan ibu. Besok aku ke sini lagi. Nginap di sini gantiin kamu. Gak apa-apa kan? Tanya Ayu tak enak. Sebenarnya, ia pun tak ingin pulang dan ingin menemani sang ayah. Namun, Davin memintanya untuk pulang barang semalam saja. Karena kini, ada makhluk lain yang juga harus dijaga kesehatannya. Pulang ya, sayang. Toh Riri mau nginap di sini. Kamu dengar sendiri kan tadi. Ingat loh, kamu harus banyak istirahat. Apalagi semalam kamu kurang tidur, bujuk Davin saat Ayu mengatakan keinginannya untuk tetap berada di RS. Benar apa yang dikatakan suamimu, Yu. Pulanglah dulu. Kan besok kamu bisa ke sini lagi. Kamu jangan khawatir. Ada ibu sama Riri yang jagain bapak. Bu Rati turut mendukung apa yang dikatakan Davin. Hingga Ayu akhirnya mengangguk juga. Oh, iya, gak apa-apa, Yu. Pulanglah. Aku sudah minta izin kok sama Mas Romi buat nginap di sini, timpal Riri. Ayu mengangguk lalu kembali masuk ke dalam ruangan. Pamit pada Pak Lukman dan Bu Rati. Titip Bapak ya, Bu. Kalau ada apa-apa, hubungi Ayu aja, pesan Ayu sebelum akhirnya keluar dari ruangan itu. Diikuti Davin yang terus-menerus ada di sampingnya. Sepasang suami istri itu akhirnya melakukan perjalanan untuk pulang. Setelah sejak kemarin malam dibuat lelah dan tegang dengan peristiwa kecelakaan Pak Lukman. Maaf, ya, Mas. Kamu pasti lelah sekali, tutur Ayu saat mereka sedang di jalan. Gak apa-apa, sayang. Ini kan memang kewajibanku. Menjagamu juga keluargamu, timpal Davin sambil tersenyum lebar. Menutupi rasa lelah dan pegal yang sebenarnya menggelayut hebat. Ayu tersenyum penuh keharuan. Rasa syukur kembali memenuhi hatinya karena sudah dikaruniai laki-laki sebaik Davin untuk menjadi pendampingnya. Tanpa sungkan, Ayu meraih sebelah tangan Davin lalu mencium telapak tangan suaminya itu. Telapak tangan yang tak kenal lelah untuk mencari nafkah dan selalu menjaga juga. 108. Melindungi dirinya. Tumben manja gini, goda Davin sambil menoleh sejenak pada sang istri yang sedang menyandarkan kepalanya di sebelah lengan Davin. Sementara sebelah tangannya yang lain sibuk mengendalikan setir. Iya nih. Kayaknya dede bayinya lagi pengen manja-manjaan, balas Ayu sembari mengeratkan pelukannya di lengan Davin. Dede bayi apa ibunya? Goda Davin lagi. Dua-duanya, hehe. Ayu tertawa kecil. Entah kenapa, ia begitu rindu pada sang suami. Padahal suaminya itu selalu berada di dekatnya dan tak pernah jauh darinya. Oh, iya. Kakek gimana? Aman kan? Tanya Ayu. Aku tadi telepon Ricky. Katanya aman, jawab Davin. Syukurlah. Berarti apa yang Mas khawatirkan tidak benar-benar terjadi. Semoga saja Mas Raka tidak benar-benar berulah, timpal Ayu dengan helaan napas lega. Semoga saja. Davin menyahut pendek. Entah kenapa hatinya tetap ragu. Setelah lebih dari setengah jam, mobil Davin akhirnya memasuki pagar tinggi kediaman Adiputra. Security yang bertugas pun langsung membukakan pagar untuk majikannya tersebut. Laki-laki yang usianya tak lagi muda itu sempat menunjukkan raut wajah tegang melihat kepulangan Davin. Tentu saja karena peristiwa kemarin malam yang sempat kecolongan atas masuknya Raka ke rumah itu. Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Lirih Davin sambil menghentikan mobil. Gurat kelelahan terpancar jelas dari raut wajahnya dan sorot matanya. Sudah terbayang di benaknya,
malam ini ia dan sang istri bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman di kamar mereka. Keduanya pun berjalan bergandengan ke dalam rumah. Melihat kedatangan Davin dan Ayu, Ricky sempat membulatkan matanya. Ia terlihat salah tingkah dan sedikit grogi. Tak seperti biasanya yang langsung menyambut cucu bosnya itu dengan sumringah. "Kamu kenapa? Lihat aku kayak lihat hantu aja. Sampai terkejut gitu?" tanya Davin pada Ricky. "Oh, gak apa-apa, bos. Saya senang melihat bos akhirnya pulang." Elak Ricky belum mampu mengungkap semuanya. Ia belum siap untuk menerima kemarahan bosnya itu. "Kakek mana?" tanya Davin sambil mengedarkan pandangan. "Bos besar ada di kamarnya. Apa perlu saya kasih tahu kalau bos Davin sudah pulang?" balas Ricky. "Gak usah. Kasian kakek. Takutnya lagi istirahat. Biarkan saja. Lagian aku sama istri juga sama, mau langsung istirahat. Capek banget soalnya," cegah Davin buru-buru. Ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri menandakan jika ia benar-benar merasa pegal. "Ayo, sayang." Davin kembali menggamit lengan Ayu dan mengajaknya untuk meneruskan langkah menuju kamar mereka. Ricky masih terpaku di tempat dengan jantung berdebar kencang. Lah bingung harus bagaimana menjelaskan. 109. Tentang peristiwa masuknya Raka ke kamar bosnya itu. "Bos." Ricky menyeru lalu melangkah mendekati Davin yang hampir saja membuka gagang pintu kamarnya. "Ada yang mau saya sampaikan. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf. Ini murni kelalaian saya yang tak bisa menjaga amanat bos dengan baik." Tutur Ricky nampak bersalah dan mengatur kata sebaik mungkin. "Ada apa, Ricky? Cepat katakan intinya." "Kasihan istriku sudah mau istirahat," tanya Davin tak sabaran. "Kemarin malam, Raka sempat datang kemari dan masuk ke kamar bos Davin," lapor Ricky dengan wajah menunduk dan raut wajah penuh rasa bersalah. Mendengar laporan itu, mata Davin sontak melebar penuh. Lah benar-benar terperangah mendengarnya. Pun dengan Ayu yang langsung mengucap istighfar. "Apa kamu bilang? Raka berhasil masuk ke rumah ini dan ke kamarku. Bagaimana bisa? Bukankah di luar sana ada security dan di dalam sini ada kamu? Terus kalian ngapain saja sampai kecolongan seperti itu?" Benar saja dugaan Ricky sebelumnya. Davin marah besar. Terlihat dari raut wajahnya dan nada bicaranya yang meninggi. "Maaf, bos. Saya gak sengaja ketiduran. Sementara security di luar sana, ternyata meminum kopi yang sudah dicampur obat tidur. Saya melihatnya di CCTV. Dan saya sudah memberikan laporan kepada pihak berwajib. Makanya, sekarang di luar sana ada salah satu aparat polisi yang bertugas mengawasi sekitar rumah ini," beber Ricky panjang lebar. Davin geleng-geleng kepala. Ia tak menduga jika saudara tirinya itu akan bertindak nekat untuk datang dan masuk ke rumah ini. Pun ia juga masih kecewa pada Ricky yang diberi tugas menjaga keamanan rumah itu. "Bukankah dari kemarin-kemarin aku sudah menyuruhmu untuk menambah penjaga? Kenapa sampai hari ini belum ada? Akhirnya kejadian kan, kita sampai kecolongan. Masih untung Raka gak mencelakai siapapun di rumah ini terlebih kakek. Kalau sampai ada yang celaka, kamu mau tanggung jawab." Davin masih saja mengungkapkan kemarahannya pada Ricky. Membuat laki-laki itu kian dirundung penyesalan. Ia merasa tak becus bekerja padahal dari dulu keluarga Pak Damar sudah mempercayakan dirinya dalam hal apapun. "Mas, sudah." Ayu mengusap pelan lengan Davin, mencoba meredam amarah sang suami. "Pokoknya aku kasih kamu waktu sampai besok sore.
Aku minta, kamu sudah menemukan penjaga tambahan dengan kriteria yang aku katakan. Titah Davin dengan lantang dan penuh penekanan. 110. Mendengar suara ribut-ribut, Pak Damar akhirnya keluar kamar. Ia menghampiri Davin yang masih dikuasai emosi. Sudah pulang, Vin, you? Tanya Pak Damar berbasa-basi. Bagaimana keadaan besan kakek? Lanjutannya sambil menatap Davin dan Ayu bergantian. Alhamdulillah sudah sedikit mendingan, kek. Lagi nunggu jadwal operasi pemasangan pen, jawab Ayu mewakili Davin. Syukurlah. Semoga bapakmu lekas pulih, ya. Maaf kakek belum jenguk langsung, timpal Pak Damar dengan seulas senyum.